Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Widya. Kali ini aku hadir dengan channel Widya Kuswara, bukan lagi Wid and Lut, karena satu dan lain hal. Teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, ada kebisingan di sekitar aku. Mohon maaf banget, karena aku membuat videonya curi-curi kegiatan aku dengan toddler. Setelah sekian lama aku udah dinotifikasi sama YouTube bahwa aku gak aktif dan takutnya monetisasi aku ditarik gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ayolah kita bikin video lagi walaupun ya kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap berkenan ya. Kalau biasanya aku hadir dengan tema rumah atau keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, kali ini aku hadir dengan tema yang baru teman-teman, yaitu behel. Kenapa? Karena di usia aku yang tidak lagi muda ini, aku memutuskan memakai behel. Dan alhamdulillah progresnya setelah 4 bulan sudah lumayan rapi dan jauh rapi sih. Sebelumnya aku mau bahas dulu kenapa sih aku tuh pakai behel gitu. Apakah cuma fashion atau ikut-ikutan temen? Enggak ya teman-teman. Aku bukan pasang behel untuk kecantikan, untuk fashion atau apapun, tapi untuk kesehatan. Kenapa? Karena sebetulnya gigi aku itu gingsul. Kalau teman-teman udah lihat video aku sebelum-sebelumnya ya, yang ngobrol kayak gini, pasti kelihatan banget bahwa gigi aku tuh gingsul yang depan dan yang taring kanan. Jadi untuk keseharian sih tidak begitu mengganggu. Aku makan masih seperti biasanya, beraktivitas seperti biasanya, dan aku nggak insecure gitu kan. Jadi aku masih biasa aja dengan gigi taring dan gigi gingsul ini. Tapi ternyata gigi gingsul aku itu membuat rahang aku dan susunan gigi aku itu tidak simetris. Jadi kalau sekarang kalian mau lihat, aku deketin ya, ini tuh tidak ada garis tengah yang atasnya itu tidak pas gitu ya di muka aku. Itu yang mungkin menyebabkan wajah aku itu memang tidak simetris atau asimetris ya. Tapi alasan utamanya bukan itu teman-teman, melainkan karena suatu hari ya, beberapa bulan yang lalu, di bulan Maret tepatnya, aku lebih detailin Maret 2023 gitu ya, satu klinik yang hits banget, klinik gigi, buka cabang di dekat rumah aku. Karena sangat menarik penawarannya, yaitu penawaran scaling ya. Jadi aku daftar dan aku dapat slotnya. Nah, saat perawatan scaling itu tidak disangka-sangka bahwa banyak banget gigi yang bolong di aku, dan bolongnya itu tidak wajar gitu ya. Kalau biasanya bolongnya itu kan di atas ya, kalau aku di samping-samping gigi atau di celah antara gigi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena itu pembersihan yang sulit katanya ya. Memang sih aku bersihin gigi itu agak effort gitu. Karena gigi aku walaupun terlihatnya rapi, yang lainnya selain yang gingsul di depan itu, mereka itu posisinya saling tubrukan banget dan gini loh, tumpuk-tumpuk gitu kan ya, bertumpukan gitu kan. Jadi sulit untuk membersihkan yang sela-sela yang ini dan yang ini. Nah, dan yang bolong itu posisinya di situ gitu kebanyakan. Ditemukan saat scaling itu 5 titik yang bolong, tapi tidak langsung bisa dieksekusi atau ditambal gitu ya, karena aku memang ordernya hanya untuk scaling dan waktu itu antrian lagi padat. Karena aku tidak bisa langsung ditambal saat itu juga, dokternya hanya ngasih kisaran harga untuk tambal itu sekian, dan yang paling aku note adalah biaya behelnya tentu ya, karena udah pasti gigi aku tuh kalau mau bersih dan sehat itu harus dibehel gitu. Jadi untuk mengetahui biaya yang harus aku siapkan gitu di pertemuan selanjutnya aku tanyakan dan dikasih informasi oleh dokternya bahwa aku itu bisanya di kisaran harga 5, sekian, yang harga aslinya itu 12 juta berapa gitu ya normalnya itu. Tapi karena lagi ada promo katanya, jadi aku dapat harga segitu, 5 juta. Sebetulnya ada promo yang lebih rendah lagi harganya, pasti kalian notice ya kliniknya apa, yaitu promo 1999 untuk behel. Tapi aku nggak disarankan itu karena
Kenapa? Perawatan aku itu cukup berat, dimana akan ada tarik menarik yang kuat gitu ya antara satu gigi dengan yang lainnya. Jadi dibutuhkan behel yang benar-benar sesuai sama kebutuhan aku gitu ya, ibaratnya yang kuat lah menahan tarikan-tarikan yang akan terjadi nantinya kayak gitu. Apakah aku langsung deal? Enggak, tentu aja ya. Aku nggak langsung buru-buru DP karena panik, enggak. Dan aku juga rasa-rasa dulu sebetulnya aku akan sanggup atau enggak menjalani proses behel yang sangat panjang gitu ya. Sampai pada akhirnya aku datang ke aku datang ke rumah sakit Edelweiss untuk konsul dengan dokter ortodonti. Dan aku juga sambil berjalan datang ke dokter umumnya di Edelweiss juga untuk tambal gigi aku yang ternyata katanya 5 itu ya. Nah, setelah aku datang ke dokter ortodontisnya, aku ditangani oleh dokter Nawira. Alhamdulillah banget, di pertemuan pertama aku udah langsung klop sama dokternya. Kenapa? Karena ternyata memang beda gitu ya ketika dokter ortodontis dan dokter gigi umum menjelaskan proses pembehelan ini tuh sangat beda. Walaupun baru prolog gitu ya, baru menyampaikan bahwa pemulaannya akan begini, harganya akan begini, perawatannya akan begini, baru kayak gitu aja aku udah langsung kayak yakin gitu sama dokternya. Karena itu bukan biaya yang murah ya, jadi aku nggak langsung deal juga guys, tapi aku bilang dulu ke suami aku, izin dulu, aku tanyain dulu dia sanggup gak kalau misalnya aku dibehel perawatan pertamanya dan perawatan selanjutannya gitu ya. Jadi memang aku nggak buru-buru untuk behel. Nah, sambil aku menyiapkan dananya itu, aku ditambal dulu kan gigi aku yang bolong-bolong itu, banyak itu. Jadi ditambalnya pun nggak 1 kali datang teman-teman, tapi sampai 4 kali datang. 4 kali datang itu tiap minggu aku benar-benar tambah lagi kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya 5 gigi yang ditambal, tapi ada 11 gigi. Jadi aku bener-bener tambal satu-satu dulu sampai beres, udah mendekati beres dan bisa gitu ya dipakein behel. Akhirnya aku behel. Harganya berapa nanti aku share untuk harganya itu di next video ya, karena ini udah mau Jumatan, anak aku harus siap-siap dan aku harus pergi dulu guys gitu. Untuk cerita kenapa dibehel kurang lebih mungkin kayak gitu aja, dan perjalanan panjang untuk pasang behelnya akan aku ceritakan di next video juga. Jadi untuk 4 bulan dari gigi aku yang separah itu jadi seperti ini. Lumayan, mudah-mudahan progresnya cepat juga untuk menarik gigi aku ke tengah gitu ya, simetris, karena ini tuh dia nggak simetris gitu loh. Ya gitulah ya guys, pokoknya doain aku semangat terus, doain aku bisa terus konten, karena aku pengen konten juga biar aku gajian gitu ya guys. Dan mudah-mudahan anak akunya kooperatif, dan aku juga punya PR banyak untuk gigi anak aku ya, giginya ini ya udah mulai karya sketo. Dan ya, sampai jumpa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tungguin video yang lainnya ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.